Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Nisam dengan nomor induk mahasiswa 123111032. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal ujian akhir semester teknik riset operasi. Variabelnya berdasarkan nomor induk mahasiswa, A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 3, D sama dengan 2. Untuk variabel digunakan menghitung parameter supply dan demand pada model transportasi serta durasi aktivitas CPM. Presentasi ini berisi laporan penyelesaian soal metode transportasi NWC, LCM, dan MODI, dan critical path method atau biasa disebut CPM dengan langkah perhitungan matematis yang detail. Untuk bagian pertama yaitu model transportasi, data soal transportasi perhitungan parameter supply dan demand dilakukan dengan substitusi variabel nomor induk mahasiswa. Formula utilisasi banyaknya tujuan B sama dengan 5 dikalikan D sama dengan 2, sehingga faktor penggali supply sama dengan 5 dan faktor penggali demand sama dengan 3. Untuk perhitungan supply-nya bisa dilihat pada gambar yang sebelah kanan. Di sana tertera ada perhitungan supply, perhitungan demand, dan tabel biaya transportasi. Untuk perhitungan supply ada beberapa baris dan kolom untuk gudang dan untuk perhitungan dan kapasitas. Nah, untuk gudang ada tertera di sana 3 gudang, dan untuk perhitungan dan kapasitas ada 3 kolom juga. Untuk gudang 1 80 ditambah 1 kali 5 sama dengan 85. Dan untuk gudang 2 100 dikali 5 ditambah 5 kali 5 sama dengan 125. Dan untuk gudang 3 120 ditambah 3 kali 5 sama dengan 135. Dan total supply-nya yaitu 345. Itu dijumlahkan dari 85 ditambah 125 dan 135. Dan untuk perhitungan demand-nya di sini ada tujuan dan perhitungan dan permintaan. Untuk tujuan 1 tertera 90 ditambah 5 kali 3 sama dengan 105. Dan untuk tujuan 2 110 ditambah 3 kali 3 sama dengan 19. Dan untuk tujuan 3 345 dikurangi 105 ditambah 119 yang jumlahnya 121. Nah, untuk totalnya yaitu 345 sama seperti total supply. Jadi total demand sama dengan total supply. Dan terakhir tabel biaya transportasi. Nah, ini di kolaborasikan ya untuk gudang dan tujuan. Di gudang 1 pada tujuan 1 ada 7, gudang 2 pada tujuan 1 ada 12, dan gudang 3 pada tujuan 1 11, dan seterusnya. Untuk supply-nya hasil dari perhitungan supply yaitu 85, 125, 135. Dan demand sesuai dengan hasil dari perhitungan demand yaitu 105, 119, dan 121. Nah, ini dihasilkan dari perhitungan ini. Dan total supply dihasilkan dari perhitungan dan kapasitas. Nah, ini untuk tujuan 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada formulasi matematis model transportasi. Model transportasi dirumuskan sebagai program linear yang meminimumkan biaya transportasi total dengan kendala bahwa total pengiriman dari setiap gudang sama dengan kapasitasnya dan total penerimaan di setiap tujuan sama dengan permintaannya. Bisa dilihat lagi ya bahwa total pengiriman setiap gudang sama dengan kapasitasnya dan total penerimaan di setiap tujuan sama dengan permintaan. Dan di sini bisa dilihat fungsi tujuan, ada kendala supply, ada kendala demand. Dan untuk fungsi tujuannya minimalkan Z sama dengan 7x kali 7x 11 di sini ya, 7x 11. Nah, perhitungannya dilihat dari tabel biaya transportasi. 7x 11 ditambah 13x 12 ditambah 13x 13 ditambah 12x 21 ditambah 8x 22 ditambah 11x 23 ditambah 11x 31 ditambah juga 8x 32
dan terakhir ditambah 5x33, di mana X1 menyatakan jumlah unit yang dikirim dari gudang G1 GI ke tujuan TJ. Dan untuk kendala supply-nya di sini X11 ditambah X12 ditambah X13 sama dengan 85, dan untuk X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan 125, dan untuk X31 ditambah X32 sama dengan X33, berarti 135. Nah ini ya, kalian cara menghitungnya, kalian harus membaca tabel biaya transportasi. Nah, untuk kedalimannya hampir sama perhitungannya, bisa dilihat 105, 119, dan 121. X1J lebih besar daripada 0 untuk semua I dan J. Karena total supply 345 dan total demand 345, masalah ini bersifat balance sehingga tidak diperlukan gudang atau tujuan dummy. Karena total demand dan total supply-nya sama-sama menghasilkan 345. Dan untuk Northwest Corner Method atau NWC digunakan untuk mengalokasikan unit dimulai dari sudut barat laut sel G1 dan T1 dan bergerak ke kanan atau ke bawah sesuai kepuasan supply atau demand. Urutan alokasi sebagai berikut. Urutannya ada 5 dan selnya ada G1 dan T1, G2 dan T1, G2 dan T2, G3 dan T2, G3 dan T3. Itu dilihat dari tabel transportasi yang ini. Jadi patokan untuk pengerjaan berikutnya tuh terpatok dari 3 tabel di sini yang paling awal. Jadi berhubung saya tidak bisa langsung mengerjakan secara langsung, makanya saya sederhanakan dengan berbalik ke tabel sebelumnya. Nah ini, dan untuk hasilnya tuh dihitung dari angka yang tadi di tabel. Nah, untuk tabel alokasi NWC-nya yaitu gudang 1 berisi 3 dan tujuannya ada 3 juga. Dikarenakan beberapa kolom sudah tereliminasi dari perhitungan sebelumnya, makanya beberapa kolom ini di strip ya, karena sudah tereliminasi dan tidak bisa dihitung lagi. Dan untuk perhitungan total biayanya, Z sama dengan 85 kali 7 ditambah 20 kali 12 ditambah 105 kali 8 ditambah 14 kali 8 ditambah 125 kali 5. Nah ini ya, untuk perhitungannya dilihat dari sini. Nah, untuk perhitungan total biayanya itu 2.392. Nah, untuk last cost method atau LCM, metode LCM mengalokasikan unit kepada sel dengan biaya terendah terlebih dahulu. Biaya terendah yaitu C33 sama dengan 5 menjadi prioritas utama. Kemudian dilanjutkan ke biaya-biaya terendah berikutnya yang tersedia. Nah, ini hasil perhitungan yang slide barusan. Ini ya. Dimasukkan ke Z sama dengan 2.392. Hasil perhitungan biaya total dengan metode NWC dan LCM menghasilkan nilai yang sama yaitu Z sama dengan 2.392. Hal ini menunjukkan konvergensi kedua metode heuristik pada solusi awal yang identik untuk kasus ini. Kenapa bisa dihasilkan sama? Karena ini langkahnya ada 5. Untuk langkah pertama G3, T3 ini kan gudang 3 dan tujuan 3 sama dengan 121. Nah, ini ya 121. Biaya C35 terendah, penuhi demand tujuan 3 sebesar 121 unit dari G3. Bisa supply-nya G3 sama dengan 14. Dan untuk langkah keduanya sama ya, G1 T1 G1 T1 85, G2 T2 20, G2 T2 105,
G3T214 dan G2T1 sama dengan 12. Sama dengan 20. 12 karena biaya C21. Bisa dipastikan metode NWC dan LCM menghasilkan nilai yang sama, yaitu 2392. Selanjutnya metode MODI, pemeriksaan optimalitas. MODI atau Modified Distribution digunakan untuk menguji apakah solusi awal sudah optimal. Basis awal diambil dari hasil NWC dan LCM, lalu dihitung dengan nilai U, UI dan VG. Nah, ini untuk basis awalnya dan indeks perbaikan. Nah, G1 dan T1 itu kan nilai 85, G2 gudang 2 tujuan 120, gudang 2 tujuan 215, gudang 3 tujuan 214, dan gudang 3 tujuan 3 121. Bisa dilihat dari tabel ini ya di NWC. Nah, untuk indeks perbaikannya sel, non baris, dan perhitungan. Untuk gudang 1 tujuan 2 yaitu 13 dikurangi 0 tambah 3. Jadi 13 dikurangi 3 10, 13 dikurangi 0 13, 13 dikurangi 5 6, dan 11 dikurangi 12 dengan negatif 1. Nah, di sini perhitungan UI dan VJ-nya, U1 sama dengan 0, V1 sama dengan 7, U2 sama dengan 5, V2 sama dengan 3, U3 sama dengan 5, V3 sama dengan 0. Ini tuh dimasukkan ke perhitungan yang ada di sini. Karena terdapat segitiga 31 sama dengan negatif 1, solusi belum optimal. Perbaikan dilakukan menggunakan membentuk closed loop dari sel G3T1 di sini. Karena ini menghasilkan negatif. Selanjutnya solusi optimal metode MODI. Untuk memperbaiki solusi bentuk closed loop stepping stone path dengan pola G3T1 yang ini ya. G3T1 gudang 3 tujuan 2, gudang 2 tujuan 2, gudang 2 tujuan 1. Tanda positif menambahkan alokasi, tanda negatif mengurangi. Nah, untuk penentuannya minimal gudang 3 tujuan 2 dan ini gudang 2 tujuan 1. Hasil dari perhitungannya adalah 14. Setelah substitusi 0 sama dengan 14 ke dalam loop, diperoleh alokasi basis baru sebagai berikut. Dan ini kan ini basis lama dan ini basis yang baru, dikarenakan tadi banyaknya masih negatif. Nah, ini 6 dan 14. Untuk biaya perhitungan biaya optimal yang terjadi sekarang yaitu dia 85 kali 7, 6 kali 12, 119 kali 8, 14 kali 11, 125 kali 5. Ini angka X2 didapatkan dari perhitungan yang pertama ya. Dari perhitungan yang di sini. 8, 7, 11 dan lain sebagainya. Karena itu meminimalkan ya rumusnya. Nah, ke sini dan balik lagi ke sini. Nah, untuk biaya awalnya yaitu 2.392. Nah, ini menggunakan metode LCM dan MVC ya. Dan ini untuk biaya optimalnya dihasilkan dari metode MODI dan 14 penghematan dari sini. Ini dijumlahkan. Ini dijumlahkan ke sini. Nah, interpretasi penghematan sebesar 14 unit biaya dicapai dengan mengalihkan 14 unit dari rute gudang 3 ke tujuan 2 ke rute gudang 3 ke tujuan 1 dan menyesuaikan rute gudang 2. Solusi kini optimal karena seluruhnya lebih besar daripada tidak ada hasil negatif lagi setelah dioptimalkan. Nah, selanjutnya data CPM, critical path method, dan network diagram. Berdasarkan NIM, variabel NIM A sama dengan 1, B sama dengan 5, durasi aktivitas dihitung dengan formula durasi sama dengan konstansa ditambah B kali D
Dan jadi total terdapat 9 aktivitas dalam kurung A negatif 1 dengan hubungan presidensi yang membentuk network diagram critical path method. Nah ini durasi aktivitasnya ya. A 5 hari, ke B 8 hari, C 8 hari, D 8 hari, E 5 hari, F 10 hari, G 6 hari, H 6 hari, dan I 7 hari. Nah ini bisa dilihat diagramnya critical path methodnya. Jadi kita mulai ya dari A sama dengan 5, maju ke B tuh 8, C 8. Ini bisa dihitung dikarenakan kita mencari jalur paling kritis. Nah, setelah ditentukan diagramnya seperti ini, network diagram menunjukkan dua jalur utama dari mulai ke selesai dengan jalur kritis B FHI memiliki total durasi 31 hari, sedangkan jalur A, C, atau D ke G dan ke I memiliki slack time atau waktu yang lebih panjang. Dan bisa dipastikan kita akan memilih jalur kritis yang memiliki total 31 hari dikarenakan itu lebih cepat. Dan untuk selanjutnya forward pass dan backward pass. Forward pass digunakan untuk menghitung early start dan early finish dengan formula early finish sama dengan early start ditambah durasi. Sedangkan backward pass menghitung late start dan late finish dengan formula late start sama dengan late finish dikurangi durasi. Nah untuk ini forward pass dan backward passnya. Ini tuh dihitung dengan melihat apa yang terjadi di critical path method. Jadi kalau misalkan forward pass mah dari awal ke akhir, kalau backward pass mah dari akhir ke awal. Bisa dilihat ya, A untuk early startnya 0 karena baru mulai ya, sama dengan 5. Untuk B nya early startnya 0 dan finish 8. Untuk C early startnya hari kelima dan selesainya hari ke-13. Dan D mulai dari hari kelima ke 13. Untuk E mulai dari ke-8 ke hari 13. Dan untuk F hari ke-8 sampai hari ke-18. Dan G 13 ke 19, K 18 ke 24, I 24 ke 31. Nah berbeda dengan backward pass yang berarti jadi misalkan kan kalau di forward pass tuh A tuh bermula dari 0. Nah kalau di backward pass tuh si A tuh bermulai dari hari yang paling terakhir yaitu 5, hari kelima gitu loh. Jadi ini nah sini late finishnya berarti hari ke-10. Untuk B, aktivitas B hari ke-0 ke hari ke-8 sama. Nah, untuk C hari ke-10 dan berakhir di hari ke-18 dan begitu pun sebaliknya. Untuk float dan jalur kritis, analisis select dan penentuan jalur kritis. Float select dihitung dengan formula float sama dengan late start dikurangi early start sama dengan late finish dikurangi early finish. Aktivitas dengan float sama dengan 0 merupakan aktivitas pada jalur kritis yang tidak boleh terhambat karena akan menambah durasi proyek secara langsung. Nah bisa dilihat tabel floatnya. Nah untuk jalur A floatnya 5 itu non kritis, jalur B floatnya 0 kritis. Pokoknya yang bernilai 0 itu berarti disebut jalur kritis karena kan tidak mempunyai waktu yang lebih lama. Nah jalur kritisnya yaitu jalur B, F, H sama I. B,
F, H sama I. Dari perhitungan total dari jalur tersebut yaitu 8. Ini di 8, 10, 6, 7 itu didapat dari sini ya. Nah ini ya. B, F, H sama I dijumlahkan 8, 10, 6 sama 7. Nah, ini sama dengan 30 hari. Sedangkan yang jalur kritis satu lagi itu A, C atau D. G memiliki strike time. Jadi A misalkan ditambah 5 ditambah 8 sama dengan 13 ditambah 16 sama dengan 19, 19 ditambah 7. 19 ditambah 7 berarti adalah perpanjangan waktu. 18 ini 18 ditambah seperti itu. Analisis keterlambatan aktivitas F. Jika aktivitas F terlambat 3 hari atau durasi menjadi 13, maka dampaknya pada jadwal proyek early finish. Finishnya di hari ke-21 dan early finish pada hari F ke-21, early start pada H ke-21 ke early finish ke H yaitu 27. Dan untuk early start pada I sama dengan 27 ke early finish I sama dengan 34. Durasi proyek berubah dari 31 hari menjadi 34 hari. Itu penambatan pada aktivitas kritis F langsung memperpanjang total durasi proyek sebesar 3 hari. Membuktikan sensitivitas jalur kritis. Mungkin cukup sekian penjelasan dan penyelesaian soal ujian akhir semester pada mata kuliah teknik riset operasi. Dicukupkan sekian. Mohon maaf bila penjelasannya kurang dimengerti dan tidak terlalu jelas. Itu murni pengetahuan saya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.